Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sampurasun. Di sini izinkan saya untuk mengulas kembali bahan bacaan yang sudah selesai saya baca. Di sini saya akan menginformasikan buku yang berjudul Layar Terkembang. Itu merupakan salah satu karya dari seorang sastrawan pada periode Pujangga Baru, yaitu Sultan Takdir Alis Syahbana. Buku ini sendiri menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang memiliki karakter yang bertolak belakang dan berbeda satu sama lain, tetapi mereka saling melengkapi. Yang pertama ada tokoh Tuti, yaitu sang kakak, adalah seorang wanita yang sangat idealis, independen, visioner, dan ambisius dalam hidupnya. Ia juga merupakan seorang anggota organisasi pergerakan wanita pada zamannya, yaitu Putri Sedar namanya. Tuti sering berorasi meneriakan hak-hak wanita yang pada saat itu masih jauh dari unsur emansipasi. Apapun yang dilakukannya harus berdasarkan pemikiran yang lugas dan matang. Tuti adalah seorang yang sangat serius dan tegas dalam menjalankan dalam menyuarakan hak-hak yang dia perjuangkan. Berbeda dengan Tuti, tokoh yang kedua itu adalah Maria, sang adik. Yaitu dia merupakan seorang wanita yang memiliki karakter manis, ceria, dan sangat keibuan. Dia mudah tertarik dengan hal-hal yang baru, dia sangat antusias, dan dia mempunyai karakter yang bisa membuat semua orang senang berada di dekatnya. Maria ini tuh cenderung lebih mengambil keputusan berdasarkan perasaannya saja, yang menurut Tuti itu adalah tindakan yang sangat ceroboh, kata kakaknya. Maria lebih perasa, ia lebih menyukai hal-hal feminim seperti wanita pada umumnya, dan dia menyukai hal-hal seperti bunga dan novel-novel bertemakan cinta. Dia sedang berekreasi mengisi liburan di hari Minggu. Mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf, di mana dia ini adalah seorang pemuda berintelektual yang sedang menempuh pendidikan dokternya. Pertemuan mereka bermula di akuarium, di salah satu tempat yang menyediakan kaca-kaca penuh dengan hewan-hewan laut di sana. Lalu pertemuan di hari Minggu itu berlanjut hingga pada suatu pagi, Yusuf yang sedang mengayuh sepeda menuju sekolah tabib tinggi, di mana itu adalah sekolah dia menempuh pendidikan dokternya. Ia bertemu dengan Maria yang pada saat itu juga sedang mengayuh sepeda untuk menuju ke HBS Carpentier, yaitu tempatnya menuntut ilmu. Lalu sejak saat itu mereka sering membuat janji untuk bertemu dan lebih dekat lagi. Yusuf pun sering mengunjungi kediaman Maria dan Tuti untuk bertemu dengan Maria. Sampai akhirnya Yusuf dan Maria pun jatuh cinta dalam dari situ. Hubungan mereka akhirnya semakin serius hingga menjadi sepasang kekasih. Hubungan Yusuf dan Maria sendiri itu mendapatkan lampu hijau yang disetujui juga oleh sang ayah, yaitu Raden Wiriatmaja, ayah Maria dan ayah Tuti, hingga mereka memutuskan untuk bertunangan setelah mendapatkan izin dari sang ayahanda pada saat itu. Hubungan mereka sangat harmonis. Melihat kemesraan antara Yusuf dan Maria, Tuti sebenarnya iri, apalagi mengingat pertunangan yang sebelumnya gagal dengan Hambali dan putus di tengah jalan. Namun tetap saja ia tidak mau memiliki kekasih, apalagi jika tak sesuai dengan kriteria dan pilihan hatinya. Itulah Tuti, seorang yang idealis akan hidupnya. Suatu hari Maria tiba-tiba terserang penyakit, yaitu penyakit malaria, yang suhu tubuhnya pada saat sangat tidak stabil. Ia juga sering muntah darah. Keadaan yang seperti ini membuat ayah dan kakaknya khawatir. Tentu saja sang kekasih Yusuf itu sendiri sangat khawatir dengan keadaan Maria pada saat itu. Lalu selain mengkhawatirkan keadaan Maria yang terserang penyakit ini,
Sang ayah dan sang kakak pun khawatir jika Maria akan bernasib sama seperti ibunya yang meninggal karena penyakit serupa. Lalu di tengah keadaan adiknya yang sedang memburuk itu, Tuti dibingungkan dengan perilaku Supomo, di mana dia ini adalah seorang teman mengajar di sekolah yang sama, karena Tuti di sini berprofesi sebagai seorang pengajar. Lalu Supomo menyatakan cinta kepada Tuti, dan itu yang membuat Tuti bingung akan keadaan tersebut. Dan Supomo sendiri sudah berniat untuk mempersuntingnya. Walaupun sebenarnya Tuti kagum kepada sosok Supomo ini, namun ia tidak yakin untuk menerima permintaan Supomo untuk menjadi seorang istrinya. Akhirnya Tuti memutuskan untuk menolak permintaan Supomo karena jika ia menerimanya, ia hanya menikah karena malu akan usianya yang sudah bisa dibilang tidak muda lagi. Bukan karena ia juga tidak mencintai Supomo, ia menjelaskan semuanya lewat surat kepada Supomo. Seperti bagaimana Supomo juga menulis surat untuk meyakinkan Tuti akan pengakuan cintanya. Keadaan Maria yang semakin memburuk mengharuskannya untuk menjalani perawatan intensif, perawatan di tempatnya sendiri di Central Burgerlich Ziekenhuis di Pacet, Sindanglaye, Jawa Barat. Ayah, kakak, dan kekasihnya itu sendiri saling bergantian untuk menjaga Maria. Lalu hingga tiba saatnya liburan bulan Desember, Tuti dan Yusuf berjanji untuk mengajak Maria setiap hari dengan menginap di rumah saudaranya di Sindanglaye agar Maria tidak terlalu terpuruk dengan keadaannya, agar Maria tidak terlalu merasa sedih begitu akan hal yang dia alami pada saat itu. Maria tentu senang dibawa atau diajak berjalan-jalan, diajak untuk melihat suasana di luar begitu. Walaupun pada saat itu penyakitnya sendiri itu belum hilang, ditambah lagi ia didiagnosis penyakit yang baru yaitu TBC yang semakin memperparah keadaannya. Lalu karena keadaan Maria yang semakin memburuk, ia kehilangan harapan, ia putus asa, dan ia lebih sering memikirkan kematian dalam hidupnya. Lalu hingga ia berpesan kepada Tuti dan Yusuf untuk hidup bersama dan saling mencintai. Saat disayangkan, Maria meninggal dunia dalam luka itu. Lalu untuk menghormati kemauan Maria, di sini Tuti dan Yusuf pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Mungkin dicukupkan sekian untuk pemenggalan cerita dari buku yang sudah saya baca. Lalu untuk informasi tambahannya, di sini saya akan memberitahukan mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini sendiri. Kelebihannya sendiri itu adalah alur yang ditulis sudah runtut dan baik dan cukup jelas, dari mulai pengenalan tokoh, alur, dan suasana yang ada di dalamnya. Lalu klimaksnya, anti klimaks, dan penyelesaian dari konflik yang ada di dalamnya. Lalu ada isi dari bahasanya tersirat kata-kata yang penuh dengan makna. Lalu banyak berisi nilai-nilai estetika dan moral yang sangat mendidik. Untuk kekurangannya sendiri itu bahasa yang digunakan susah dimengerti karena banyak menggunakan bahasa Melayu. Mungkin karena pada periode Pujangga Baru dan khususnya Sultan Takdir Ali Syahbananya sendiri merupakan orang Sumatera yang dimana di sana itu sangat kental sekali budaya-budaya Melayunya begitu. Lalu pemilihan kata yang ada di dalamnya masih kurang efektif dan tatanan kalimatnya juga yang kurang efektif. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari isi buku yang saya baca. Setelah membaca buku ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru
Buku ini sangat memberi banyak inspirasi terkhususnya kepada saya dan membuka mata saya menjadi lebih lebar lagi tentang kegigihan dalam berjuang yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan, dalam penerapan nilai moral dan menyuarakan hak-hak aspirasi kita sebagai wanita. Begitu. Cukup sekian. Terima kasih. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, ada cerita. Tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal kanan tidak bergerak. Dan kini, tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, sudut penghabisan bisa terdekat. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membacakan serta mengulas kembali karya sastra dari angkatan 2000. Contoh karya sastranya sendiri pada angkatan 2000 ini, saya akan kembali mengulas sebuah buku, yaitu novel karangan penulis Dewi Lestari. Dimana novel ini sendiri berjudul Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Novel ini sendiri bergenre fiksi ilmiah dengan tebal 231 halaman yang menceritakan tentang dua orang ilmuwan, yaitu Ruben dan Dimas, di mana mereka ini berambisi untuk menciptakan sebuah masterpiece atau suatu karya yang akan membuat semua orang penasaran dengan karya yang akan mereka buat. Lalu di dalam suatu karya yang mereka buat, mereka menciptakan 3 karakter utama, yaitu ada Vere, Rana, dan Diva. Di mana Vere sendiri ini digambarkan sebagai seorang businessman yang banyak digandrungi para wanita, tetapi dia adalah sosok yang tidak mudah jatuh cinta. Lalu datanglah Rana ke dalam hidupnya, di mana Rana ini seorang perempuan independen. Dia adalah seorang wartawan yang memang pada saat itu mempunyai keperluan untuk mewawancarai Vere di sini. Lalu tak lama dari situ, Vere jatuh cinta kepada sosok Rana ini karena menurutnya Rana itu memiliki karakter yang beda di antara perempuan-perempuan yang pernah dia temui sebelumnya. Tak lama dari situ, Vere dan Rana pun memiliki ketertarikan yang sama dan mereka menjalin sebuah hubungan. Walaupun di saat Rana sendiri ini adalah seorang wanita yang telah bersuami. Dia memiliki suami yang bernama Arwin, yang dimana Arwin itu seorang keturunan ningrat dan mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Vere di sini digambarkan sebagai sesosok kesatria yang akan sesuai dengan judul dari karya sastra ini. Lalu Rana di sini digambarkan sebagai sosok putrinya, begitu. Lalu pada suatu waktu Rana dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara ia harus memilih Vere atau memilih Vere cintanya atau Arwin suaminya. Walaupun yang mungkin pada saat itu Arwin sendiri masih belum mengetahui hubungan yang terjalin di antara Vere dan Rana, tetapi Arwin sendiri di sini bisa meyakinkan Rana akan cintanya kepada Rana ini. Dan pada akhirnya Rana memilih Arwin suaminya. Lalu Vere yang sedang dimabuk cinta kepada sosok Rana ini, ia sedih setengah mati karena harapan yang sudah ia bangun hancur lebur begitu saja. Lalu tanpa ia duga datanglah Diva sebagai seorang bintang jatuh di dalam hidupnya yang akan menyelamatkan Vere dari keputusasaannya terhadap hidup. Diva sendiri, ia berprofesi sebagai seorang model papan atas. Ia merupakan wanita yang cantik, kaya, mapan, cerdas, berwawasan luas, dan berpikiran maju. Yang ternyata, tanpa sepengetahuan Vere, Diva ini adalah seorang tetangga rumahnya.
Tak lama dari situ pun mereka berteman dekat dan Vele berangsur-angsur pulih dari pengalaman pahitnya akan cinta. Kelebihan dari novel ini sendiri adalah novel ini merupakan karya sastra yang sangat brilian. Saya nggak habis pikir dengan penulisnya yang mempunyai ide secemerlang ini. Saya benar-benar kagum kepada sosok Dewi Lestari ini setelah membaca buku seri pertamanya. Itu ia membuat cerita dengan menggabungkan antara sains, psikologi, filsafat, dan sedikit biologi dengan suatu kehidupan roman kisah cinta yang kompleks. Dewi Lestari telah menyajikan suatu penjelasan yang empiris tentang bagaimana pola pikir manusia ketika menghadapi kompleksnya perasaan cinta. Lewat tokoh Ruben dan Dimas, kisah cinta yang mereka tulis akan dikupas juga secara berbagai sudut pandang keilmuan, yaitu karena mereka sendiri backgroundnya itu adalah seorang ilmuwan begitu. Inilah yang menjadikan novel cinta ini bukan sekedar novel cinta biasa, tetapi dikemas dengan begitu apiknya mengenai kisah cinta, mengenai tentang sainsnya, hal-hal yang bisa menjadi daya tarik untuk kita mendapatkan pengalaman membaca yang berbeda setelah membaca novel ini. Begitupun yang saya rasakan setelah selesai membaca novel ini. Saya merasakan bahwa memang sejauh ini buku yang memberikan kesan terbaik setelah selesai membacanya adalah novel ini. Lalu kekurangan dari novel ini sendiri, banyaknya kata-kata asing yang terlihat begitu sulit dan dijelaskan melalui footnote, khususnya untuk kata-kata ilmiah dengan bahasa yang umum, sehingga orang awam pun akan mudah memahami karena ada catatan footnote-nya. Jika Anda mau membaca dengan sedikit bersabar, Anda pasti akan paham keseluruhan cerita ini tuh bagaimana. Novel cukup tebal, ini ya kita perlu mempunyai rasa kesabaran yang sangat tinggi dalam menyelesaikan bukunya. Cukup sekian pemaparan saya mengenai 3 karya sastra dari periode yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.